Halo, balik lagi dengan saya Widi Sasongko di Manchester United Fan Forum Indonesia. MU menang lawan Aston Villa di Piala Kebo. Simak analisa saya. Yes people, what's going on? Erik ten Hag membalaskan dendam atas kekalahan Aston Villa di Villa Park. Kali ini di kandang Manchester United di Old Trafford. Erik ten Hag merubah bumbu strategi dan racikannya sehingga Goody Bening Unai Emery kelabakan. Ya, kita analisa dari babak pertama ya. Ya, babak pertama membosankan. Dua tim memainkan pemain-pemain cadangan, merotasi sekitar 5-7 pemain ya. Di sisi Manchester United juga tidak memasang pemain-pemain inti seperti yang saya prediksi di video saya sebelumnya. Karena memang kalau main dengan tim inti nanti lawan Fulham kita akan kehabisan bensin, capek lagi ya. Dan ini pilihan yang tepat ya buat Erik ten Hag untuk memasukkan tim inti di babak kedua ya. Ya, practically di babak pertama gua nggak ngelihat suatu build up yang oke ya dari squad Erik ten Hag. Hanya beberapa kali membuat peluang dan itu pun offside. Ya apalagi ya, karena kita kan main dengan McFred ya di tengah ya. Tentu saja ini aliran-aliran bola itu lambat dan gak kreatif. Di babak kedua ya, Aston Villa membuat gol dan gol itu tipikal dari kelemahan seorang Harry Maguire ya. Pintar juga ya Oli Watkins ini ngajak adu sprint di areanya Harry Maguire ya. Jadi area Harry Maguire kan di center back yang sebelah kanan sekarang ya, bukan yang sebelah kiri seperti selama 2 atau 3 tahun dia bermain di MU. Dia dipindah ke sebelah kanan dan ngikut dong Oli Watkins, ngikut. Dan beneran ketika terjadi counter Harry Maguire ini kecepatannya itu nol, man. No. Wah, gemes banget dengan Harry Maguire. Ya, diajak sprint. Ya, siapa sih yang nggak mau ngajak sprint Harry Maguire ya? Pasti lu menang ya. Nggak usah lu pace di atas 20 km per jam ya. Lu 10 km per jam aja udah bisa ngalahin Harry Maguire. Men, gua langsung deg-degan men. Kita udah ketinggalan 1-0 ya. Ya gue berharap kita itu nggak lolos di Piala Kebo ya. Nggak lolos aja udah karena kebanyakan jadwal nantinya di tahun depan. Tapi ini di kandang men, di Old Trafford ya. At least lu nggak bisa kalah dengan semudah itu. Dan iya beneran ya, beneran di babak kedua di menit berapa itu ya? 48 atau 50 gitu, Oli Watkins bikin gol. Selang 2,5 menit kemudian MU counter ya, Diogo Dalot melakukan passing terobosan ke Bruno Fernandes dan dia lolos ya. Lolos di sisi kanan ya. Gue heran juga ini pemain di posisi 10 sekarang digeser ke posisi kanan dan ya efektif men, efektif ya karena di situ Aston Villa tidak memasang Lucas Digne yang bikin gol free kick kemarin melawan MU di Villa Park. Jadi cerdik sekali ya strategi dari Erik ten Hag yang gacor ya, gacor. Dia langsung terobos, Bruno Fernandes langsung tinggal passing kotak ya, passing square ke Martial ya, Anthony Martial sudah bukan Mas Rizal lagi, dia sudah fit dan langsung bikin gol ya. Ini benar-benar booster buat Manchester United di lini depan ya, dengan kehadiran Anthony Martial menggantikan Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo bahkan dia nggak ada di bench, alasannya sakit ya. Jadi yang sakit tuh Ronaldo, kemudian Sancho, Anthony lagi recovery ya. 3 pemain ini udah nggak available. Dan gue yakin di pertandingan lawan Fulham juga gue nggak akan ngeliat Ronaldo ya, pasti dia fokus ke Piala Dunia. Ya, hanya dalam waktu 2,5 menit kita counter terobosan dan cross mendatar ke arah Martial. Boom, gol 1-1. MU kembali bikin drama ya, drama. Kebobolan melalui own goal dari Diogo Dalot dan ya gue udah berpikir ya udah ini udah lewat nih, nggak bisa nih kita berbuat sesuatu ya, nggak bisa dengan cara pemain-pemain ini dan formasi yang diterapkan juga sepertinya sudah terbaca lagi oleh timnya Unai Emery. Ini juga pelatih cerdas ya. Dan ya gue sedikit menyalahkan kenapa nggak ada yang menutup pergerakan Ashley Young yang bisa ya dengan tenang ya dia masuk satu langkah, nggak ada yang pressing, masuk satu langkah lagi terus dia bikin crossing. Dan ya gue nggak nyalain Diogo Dalot, ya lu back deket dengan gawang pasti lu fucked up kadang-kadang yang bikin kesalahan. Dan ya own goal, Aston Villa leading 2-1 dan ya
Kacau, kacau. Setelah ketinggalan 2-1 ya, setelah ketinggalan 2-1, Erik ten Hag merubah strategi dan mengganti pemain ya. Donny van de Beek ditarik, Martial ditarik ya. Kemudian siapa lagi itu ya? Jadi yang masuk Fred juga ditarik ya karena dia ya Fred gue nggak tahu. Kadang dia bagus, kadang dia ngelawak ya, nggak ada kreativitas. Tapi dia kepanggil timnas Brasil ya by the way untuk Piala Dunia. Gua nggak paham juga soal itu ya. Apa memang nggak ada lagi pemain tengah di Brasil ya? Masuk Eriksen, masuk Alejandro Garnacho, masuk Anthony Elanga. Dan coba tebak, langsung MU ngegas main long ball ya. Karena apa? Rashford yang ada di depan sekarang. Karena pace-nya, kecepatannya Rashford ini lebih bagus daripada Anthony Martial. Dan ya beberapa kali Rashford ada peluang satu ya yang dari umpan jauh dia bisa lolos, tapi tendangannya masih diblok oleh kiper. Tapi kemudian passing dari siapa ya, Alejandro Garnacho kalau nggak salah ke Eriksen, atau mungkin dari Rashford ke Eriksen. Eriksen lolos tapi speednya nggak ada, dia gocek kanan, maunya ngegocek kanan tetapi sudah di sliding oleh backnya Aston Villa. Dan Tyrone Mings ngelawak juga, kepleset guys. Akhirnya Marcus Rashford bisa memanfaatkan kemelut dan bikin gol. Boom, 2-2. Eksperimen Erik ten Hag tidak berhenti di situ ya. Dia menarik seorang Marcus Rashford digantikan oleh mungkin Casemiro, gue nggak tahu. Jadi di tengah ada Casemiro, ada Eriksen, di nomor 10 ada Bruno Fernandes. Dan tebak siapa strikernya? Ya, Scott McTominay. Dan ini benar-benar revolusioner ya. Scott McTominay memang dulu dia di youth bermain sebagai striker, dan gue nggak tahu kenapa dia bermain sebagai holding midfield, di mana dia itu jelek banget main di holding midfield. Karena ya basically dia main sekitar 3-4 pertandingan bagus, terus 10 pertandingan jelek ya. Itu inkonsistensi dari seorang McTominay. Dan Erik ten Hag hampir mirip ya, mengingatkan saya dengan Jose Mourinho yang menempatkan Fellaini sebagai striker. Dan ya, McTominay membuat 2 peluang, 1 shot on goal tapi kena mistar. Dan kemudian ya Alejandro Garnacho memberikan umpan yang keren, terukur ya. Akhirnya bisa dicocor oleh Scott McTominay dan keadaan pun berubah ya. Oh, tapi sebelum itu ada gol dari Bruno Fernandes juga ya. Dan ini juga kesalahan dari kiper Aston Villa ya. Mereka juga ngelawak ya. Gue kira MU doang yang ngelawak di lini belakang. Ini ya, Unai Emery mungkin baru sadar ya kenapa Steven Gerrard dipecat ya, karena memang cadangannya ini enggak banget ya untuk tim Aston Villa ya. Kipernya passing, salah passing, langsung dipassing oleh Alejandro Garnacho. Bruno di tengah, boom. Cocor bola tapi deflected oleh Tyrone Mings ya. Jadi skor 4-2 ya. 4-2 dan definitely itu kill the games. Kill the games karena MU sekarang bermain dengan kecepatan yang baru. Ada Anthony Elanga di kanan, ada Alejandro Garnacho di kiri, ditambah dengan stamina yang gak habis oleh Tyrell Malacia yang Spartan mainnya. Gue respect banget sama pemain ini ya. Dia benar-benar menunjukkan worth-nya dia untuk bermain di Manchester United dan memberikan pressure kepada Luke Shaw untuk bermain seperti itu ya. Nah, dengan oke-nya penampilan dari Alejandro Garnacho, ini menjadi sebuah battle yang seru untuk merebutkan posisi sayap kiri di depan karena ada Jadon Sancho ya. Jadon Sancho akhirnya punya kompetitor ya yang lebih muda, skillnya juga oke ya. Dan bisa crossing men, bisa crossing Alejandro Garnacho. Sancho kan jarang crossing ya. Paling itu dribbling cut off umpan pendek ya. Karena dia di Dortmund mainnya juga kayak gitu. Dan ya ini benar-benar sebuah oase ya, dimana kita selalu membicarakan terkait transfer lini depan. Kita butuh lini depan, kita butuh striker. Dan seperti yang saya infokan di video saya sebelumnya, Erik ten Hag harus memanfaatkan yang namanya pemain cadangan youth ya. Dan itu ada Alejandro Garnacho dan Anthony Elanga. Ya meskipun Anthony Elanga juga nggak terlalu menawarkan sesuatu ya pada pertandingan itu. Dia lebih menjaga serangan dari Aston Villa di sayap itu sedikit teredam ya, karena dia punya pace, bisa ngejar bola dengan cepat, sehingga Aston Villa juga kebingungan menyerang dari sisi kanan pertahanan MU ya. Lucas Digne macet di situ, Leon Bailey juga di pressing oleh Martinez yang masuk di babak kedua. Dan wow, ini menunjukkan bahwa Erik ten Hag benar-benar fast learner ya, fast learner. Dia menunjukkan itu, dan sayangnya memang ketika di Villa Park kita tidak melakukan hal itu ya. Erik ten Hag tidak melakukan hal itu, tidak melakukan perubahan formasi dan posisi ya. Wow, McTominay apakah dia akan menjadi our next number 9 ya, bisa jadi.
Bisa jadi ketika kita butuh gol dan main crossing, McTominay jelas sekali punya advantage dengan duel udara ya. Oke, kita lanjut ke player ratings. Ya, penjaga gawang ada pemain pinjaman dari Newcastle United ya, Martin Dubravka, gue kasih dia nilai 6 karena ya basically own goal itu ya dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kemudian golnya dari Oli Watkins juga dia nggak bisa ngapa-ngapain juga ya, kita nggak bisa nyalahin karena memang one on one dan tidak ada pressure dari Harry Maguire ya. Ya, ini masih ada problem di belakang tadi. Kemudian Diogo Dalot, gue tetap akan berikan dia juga nilai 6 karena meskipun dia bikin gol bunuh diri, tetapi passingnya ke Bruno Fernandes itu sangat luar biasa visinya ya, dan dia punya stamina yang gak habis-habis ya, keren. Kemudian Harry Maguire, gue akan kasih dia nilai 5. Kemudian Lindelof, gue juga akan kasih dia nilai 5 karena dia gak ngepress Ashley Young ketika mau crossing ya, dan ya 5 lah. Tyra Malaysia gue kasih dia nilai 6,5 ya, Spartan, membantu serangan, tackling, blocking, luar biasa. Kemudian di tengah ada Fred gue kasih dia nilai 5. McTominay tadinya gue akan kasih dia nilai 5 kalau dia tetap ada di holding midfield ya, dan ternyata dia merubah posisi menjadi seorang striker, jadi gue kasih dia nilai 6,5 juga ya. Kemudian di holding penyerang lubang ya, attacking midfield, Donny van de Beek ini juga nggak kelihatan, masih sepertinya kebingungan dengan posisinya ini, bukan posisi natural dia, gue kasih dia nilai 5,5. Kemudian ada Anthony Martial, gue kasih dia nilai 7 ya. Kemudian ada di kiri itu Marcus Rashford, gue juga kasih dia nilai 7 ya, karena dia bisa bikin gol. Golnya pun dari tengah loh ya, dari posisi nomor 9. Ini sebuah perubahan juga yang positif. Kemudian di kanan ada Bruno Fernandes yang sangat fleksibel, fluid, bikin 1 gol dan 1 assist. Dia gue kasih nilai 7,5 ya. Kemudian cadangan ada Casemiro, ya dia cameo aja di situ karena basically Aston Villa nggak bisa nyerang lagi, jadi tugas dia semakin mudah. Gue kasih dia nilai 6. Kemudian ada Eriksen terlibat dalam golnya Marcus Rashford, keren pergerakannya, tidak statis. Gue kasih dia nilai 6,5 juga. Kemudian ada Alejandro Garnacho, bintang luar biasa. Gue kasih dia nilai 6,5 ya, karena 7 lah karena passingnya dia bagus sekali ke golnya McTominay. Kemudian ada Anthony Elanga, memang kurang menawarkan dalam sisi serangan tetapi bisa membantu pertahanan. Gua kasih dia nilai 6 ya. Kemudian siapa lagi ya? Ya itu ya. Jadi menurut gua man of the match ini sangat sulit sekali. Kalau lihat dari kontribusi assist dan gol, jelas seorang Bruno Fernandes. He is back. Kita butuh seorang Bruno Fernandes, gelandang kreatif ya. Gue berikan dia man of the match, seorang Bruno Fernandes. Oke, itu dulu match reaction dari saya terkait kemenangan MU atas Aston Villa 4-2 di Piala Kebo ya. Next akan ada pertandingan terakhir sebelum Piala Dunia, yaitu melawan Fulham. MU akan melawat ke Craven Cottage. Saya akan bikin juga video previewnya. Oke. Baik, terima kasih sudah menonton. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan tombol like dan juga share video saya. Dan juga kalau mau nyawer silakan tekan super thanks. Saya akan sangat appreciate sekali ya. Saya Widhi Sasono Didi. Thank you for watching. Salam sepak bola.